Hamahua. Assalamualaikum Bang Dula, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Dullah, ini baru Ya, dengar bahwa di KPK itu sekarang kalau melakukan kesalahan cukup direkam minta maaf di depan sekjennya. Maka 78 pegawai KPK itu yang kena sanksi maaf. Apa yang Bang Dullah lihat? Nah, itu yang pertama Bang Dullah. Ada beberapa hal nih Bang Dullah nih. Yang kedua adalah masalah carut marut pemilu. Pak Jokowi sudah mengucapkan kalimat selamat. Tapi di berita yang lainnya biasalah, nanti yang satu ke sana, yang satu begini beritanya. Ini sebuah etika apa yang sedang terjadi? Saya ingat ini kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau nggak salah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang Bang Dula lihat juga dari Hang Heng Hong sekarang ini ketika TPS melalui Sirekap, banyak orang bilang si markup lagi ini menjadi sebuah masalah yang luar biasa dari perjalanan pemilu kali ini. Sudah 2 hari sudah selesai quick count. Nampaknya 1 bulan lagi baru ada KPU mengumumkan. Lain lagi kisah PT UN. Ada 2 PT UN yang menjadi krusial. Pertama, petun yang urusan KPU pendaftarannya terhadap Gibran, itu yang masalah. Akankah bergulir macam gimana? Yang kedua, yang satu lagi petunnya Paman Anwar yang mau kembali kepada jabatannya di Mahkamah Konstitusi. Silakan Bang Abdullah Hamahua. ya, yang pertama soal pemberian sanksi di KPK hanya dengan bentuk meminta maaf ke sekjen. Ini sesuatu yang kembali kepada masa zaman bahula, di mana orang tidak mengenal hukum. Kemudian orang membuat salah, kemudian datang minta maaf bawa oleh-oleh atau apalah kepada raja, kepada kaisar, kepada kepala desa, selesai. Padahal di dalam ilmu hukum itu disebut dengan tujuan hukum itu pertama adanya kepastian hukum, yang kedua tegaknya keadilan, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya meminta maaf itu tidak tercipta kepastian hukum, karena kemudian akan diikuti oleh pegawai yang lain. Oh, nggak apa-apa, nanti minta maaf selesai. Dalam Islam itu kenapa ada hukum kisos, ada hukum rajam dan seterusnya? Karena untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang lain agar supaya tidak mengulangi hal yang sama. Misalnya mencuri dipotong tangan, seperti itu adalah kepastian hukum, sehingga ketika orang lain, anaknya, keluarga, tetangga lihat, kenapa tangannya buntung? Oh, dia mencuri, seperti itu. Jadi pelajaran bagi masyarakat orang lain seperti itu. Nah, kalau meminta maaf, tidak ada manusia yang tidak bersalah kecuali para nabi. Sehingga begitu ya kita buat apa saja kemudian minta maaf seperti itu. Itulah salah satu prestasi dari Presiden Jokowi yang kemudian mengobrak-abrik KPK dengan mengambil undang-undang KPK, sehingga kemudian akhirnya KPK menjadi ASN, bukan lagi lembaga negara yang independen seperti itu. Nah, itu soal internal KPK. Yang kedua soal pilpres dan pemilu seperti itu. Ini ada sudah dari Timnas 01 itu sudah ada satu teman yang sudah mengkolek 140.000 WhatsApp dari daerah-daerah tentang kecurangan dan seterusnya. Kemudian Bawaslu juga sudah menemukan sekian puluh ribu, dan ada bahkan sampai 80.000 pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini yang saya sebutkan bahwa betul-betul pemilu dan pilpres 2024 yang paling terburuk dan paling terjelek selama Indonesia merdeka. Jadi sangat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu di dalam naskah akademis adalah ada ketentuan-ketentuannya, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang kemudian dianggap itu sebagai terstruktur. Nah, apa itu untuk soal pemilu dan pilpres 2024? Pertama, 2 tahun lalu ada PLT sekian ratus gubernur, bupati, wali kota. Itu terstruktur karena ada kebijakannya, ada ketentuannya.
Padahal pilkada itu gubernur, wali kota, bupati itu dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ini dengan kebijakan presiden melalui Mendagri kemudian di PLT kan. Nah kalau PLT maka PLT ditentukan oleh oleh Menteri Dalam Negeri. Nah Menteri Dalam Negeri itu orangnya Jokowi. Dengan begitu maka selama 2 tahun itu terlahirlah bagaimana kebijakan-kebijakan daripada Menteri Dalam Negeri melalui melaksanakan perintah presiden, kemudian sampai kepala desa dan seterusnya. Karena itu maka Jokowi mengatakan setiap 3 bulan akan dievaluasi. Nah ini kan jadi sudah perangkap kan, tidak bisa lagi kemana-mana. Seperti kita main layang-layang, Mas Ihsan, ya ditarik, dilepas, main layang-layang seperti itu. Kecil-kecil kan saya biasa main layang-layang, jadi saya baru paham sekarang itu kenapa filsafat layang-layang itu ada dalam masyarakat Melayu, masyarakat Melayu seperti itu. Nah, jadi itu terstruktur yang pertama. Kemudian yang kedua terstrukturnya itu adalah melalui perundang-undangan. Jadi undang-undang amandemen KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, undang-undang Kesehatan, undang-undang KUHP. Semua itu adalah hasil daripada rekayasa oligarki untuk mereka berkuasa terus. Jadi terstruktur itu, Nah, kemudian sistematis itu adalah bagaimana berangkai. Jadi kalau misalnya dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, maka orang sadar atau tidak, otonomisasi daerah itu secara tidak langsung hilang. Kenapa? Karena DPRD Provinsi Kabupaten Kota tidak lagi punya otoritas untuk menentukan APBD dan kemudian PAD untuk kemudian melakukan suatu program kegiatan, karena itu sudah ditetapkan melalui Kepres tentang proyek ini dan seterusnya itu. Undang-undang Cipta Kerja seperti itu. Jadi itu sistematis ke bawah. Nah, kemudian masif. Masif itu adalah ada mobil mobil pemerintah angkut bahan-bahan kampanye daripada paslon tertentu. Kemudian kepala daerah, misalnya ketika 01 datang ke Sulawesi Selatan, maka bupati itu kemudian menelpon salah seorang teman yang dari Jakarta, saya diperintah untuk tidak boleh menghadiri acara itu, seperti itu. Sampai ada satu pesantren yang sudah setuju Pak Kiai itu untuk 01 datang ketemu, dilarang, tidak boleh. Sampai kemudian ke pesantren juga tidak boleh. Jadi itu masif sekali. Kemudian begitu juga kita lihat bahwa polisi, tentara, ASN itu membagi-bagikan segala macam sampai kemudian istri presiden angkat 2 jari dalam mobil dinas dan seterusnya. Jadi itu masif sekali seperti itu. Nah, kemudian masifnya itu sampai kemudian presiden mengatakan bisa presiden menteri, gubernur, bupati boleh ikut kampanye dan seterusnya. Jadi terstruktur tadi itu yang terakhir itu adalah bahwa calon itu tidak perlu cuti. Baru pertama kali di dalam sejarah Indonesia orang yang mau kampanye, orang caleg atau apa saja, bupati, wali kota, capres, tidak boleh cuti. Sehingga begitu maka kemudian kita lihat bahwa 02 itu pergi ke satu acara sebagai menteri pertahanan, tapi kemudian juga kampanye di satu tempat dengan menggunakan sarana fasilitas negara seperti itu. Jadi itu masifnya luar biasa, sehingga akhirnya kemudian lahirlah masif yang terakhir secara terus-terus itu yang dikenal dengan quick count. Quick count ini, Mas Ihsan, quick count ini adalah yang pertama kali memperkenalkan itu, Mas Ihsan, adalah Filipina. Jadi Filipina ketika Marcos ikut pilpres, kemudian ditantang oleh Aquino sebagai tokoh oposisi waktu itu. Maka kemudian terjadi hasil dari pilpres itu, Marcos menang. Tapi kemudian orang-orang Aquino menciptakan tools yang sekarang dikenal dengan quick count untuk mengawal kecurangan yang dilakukan oleh Marcos. Dan akhirnya hasil quick count itu Aquino menang, Marcos kalah, seperti itu. Jadi asbabul urut quick count itu adalah untuk menghalangi, mencegah kecurangan. Dan itu kemudian berlaku di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia, quick count itu adalah
itu melegalisasikan kecurangan, seperti itu. Jadi berbeda dengan asbabul urut, latar belakang apa namanya tahun itu. Misalnya begini, tanggal 14 itu ada satu lembaga survei yang menghasilkan quick count-nya, kemudian disebutkan 50% atau 60% sekian itu 02, tapi di situ tanggalnya itu tanggal 13. Oh, iya. Sebelum pemilu. Berarti itu quick count itu adalah hasil survei. Gitu. Nah, dan aneh bin Jaid memang itu agak mengerikan juga jejak digital ini. Prabowo itu mungkin Mas Ihsan juga lihat itu YouTube itu 2019 kata Prabowo itu survei kan berdasarkan kepada siapa yang bayar dan seterusnya begitu. Nah hari ini kemudian mereka selebriti di Istora dengan hasil quick count. Coba itu jam 3 baru kemudian diumumkan final oleh quick count bahwa itu Prabowo menang. Tapi Istora itu sudah siap dengan kursi, dengan pakai penutup segala macam sudah siap. Berarti itu kan sudah disiapkan sebulan seperti itu. Jadi inilah yang sering orang katakan kalau di Afrika itu hasil pemilu atau pilpres itu 1 bulan kemudian baru diketahui. Kalau di Amerika 1 hari sesudahnya, di Malaysia malam hari, di Indonesia sebelum pemilu sudah diketahui hasilnya seperti itu. Itu persoalan. Sehingga demikian. Apa ini kalimat dari yang mantan Ketua Lemhanas itu Andi Wijayanto benar yang mengatakan kalau hebat kalau bisa kalahkan saya walaupun dibantah ya. Siapa yang benar? Kan sering kejadian negeri kita sekarang ini sebuah pendidikan kepada anak-anak kita ketika pejabat yang satu ngomong ngalor yang satu ngidul gitu. Gimana Bang? Jadi kalau profesor dari UGM itu kan jelas sekali dia katakan bahwa orang boleh berbuat salah, namanya juga manusia kan, tapi tidak boleh berbohong. Tidak boleh bohong. Salah itu sesuatu yang bersifat fitrah. Tapi kan kemudian orang harus kemudian memperbaiki tobatan nasuh dan seterusnya. Tapi tidak boleh berbohong. Nah Jokowi itu termasuk satu presiden yang paling jago bohongnya seperti itu. Ini yang selalu saya katakan di berbagai kesempatan kepada mahasiswa, saya katakan bahwa kesalahan masyarakat itu kalau Jokowi mengatakan A, dikira itu A betul. Ternyata yang dilakukan adalah B. Karena itu maka saya selalu katakan kalau Jokowi ngomong ke kanan dipahami ke kiri. Kalau Jokowi ngomong ke kiri dipahami ke kanan supaya tidak frustrasi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian beliau katakan Presiden, Menteri, Gubernur, kota boleh kampanye. Alasannya peraturan KPU. Peraturan KPU itu ada 3 poin. Bahwa yang boleh ikut kampanye itu ada incumbent. Jadi Megawati, kemudian SBY, kemudian Jokowi 2019 itu incumbent. Boleh kampanye. Syaratnya adalah harus cuti, mengajukan cuti 1 bulan sebelumnya, kemudian di luar tanggungan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti itu. Nah, dia kan bukan incumbent, sehingga dengan begitu maka kemudian dia melanggar ketentuan yang ada seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ada ASN, ada yang pejabat di beberapa tempat itu. Nah, kenapa presiden boleh kampanye, kita tidak boleh kampanye seperti itu. Nah, itu jadi artinya akhirnya kemudian ya presiden sebagai teladan bagi masyarakat ketika dia peribahasa Melayu di waktu kita dia ajarkan di sekolah di SD itu. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, seperti itu. Nah, kemudian harus kita pahami bahwa ini quick count itu tidak diatur dalam undang-undang. Quick count tidak diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang menetapkan adalah bahwa hasil pemilihan pilpres, pilkada dan semacamnya itu adalah KPU. Sehingga begitu maka itu 35 hari. Jadi sampai tanggal 20 Maret. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi persoalannya adalah bahwa sudah ada belasan ribu penyimpangan, bahkan puluhan ribu penyimpangan. Bawaslu sendiri juga sudah menemukannya. Lantas kemudian apakah kemudian itu bisa diharapkan
KPU dengan Bawaslu untuk melakukan perubahan sesuai dengan fakta itu. Problemnya adalah bahwa Ketua KPU itu ada tim ses Jokowi 2019. Coba bayangkan, dia sudah 3 kali dijatuhkan hukuman oleh DKPP. Selalu putusannya peringatan terakhir. Nah, kemudian peringatan terakhir. Loh, kapan peringatan terakhir? Peringatan terakhir itu artinya itu yang terakhir. Langsung dipecat, tapi ini tidak. Kenapa? Karena dia ada tim suksesinya Jokowi, dan itu satu. Bawaslu. Ketua Bawaslu itu juga tim suksesi Jokowi 2019 dan pernah jadi staf di istana. Sehingga begitu, maka kalau misalnya ketua Bawaslu seperti itu, saya berharap anggota Bawaslu yang lain jangan ikut-ikutan seperti itu, seperti demikian. Nah, sudah itu kemudian yang jadi problem itu adalah yang disiarkan di layar TV itu, yang oleh KPU itu mereka tidak punya tools untuk bisa melakukan audit terhadap rekap. Jadi rekapnya seperti begini, misalnya Mas Ihsan juga tahu banyak di itu. Katakanlah di satu TPS 01 150, 02 50, 03 20. Ketika direkap oleh KPU, maka kemudian yang 01 150 menjadi 15 atau menjadi 50 seperti itu. Kemudian 02 yang 50 menjadi 150 atau 500. Coba bayangkan, TPS itu seluruh Indonesia itu maksimal 300 orang. Nah, ada 02 itu di satu tempat 600. Ada satu tempat yang ada 500-an seperti itu. Pada total satu TPS itu hanya cuma 300. Nah, jadi ketika mau diedit, itu 01 itu bisa diedit, 03 tidak bisa diedit, tapi 02 tidak bisa diedit. Jadi kalau 150 hasil rekap disesuaikan dengan C1 atau C hasil itu 15. Oh, dikembalikan 15 nggak bisa, tetap aja 150. Nah, itu KPU mempunyai tools itu adalah copy paste daripada ini yang dari Q-Count itu. Jadi oleh karena itu, maka yang harus menjadi perhatian dari partai-partai masyarakat itu adalah mendesak KPU harus memperbaiki aplikasinya, memperbaiki sistemnya seperti itu. Beberapa 1 bulan yang lalu itu sudah dilaporkan 42 juta data DPT itu yang bermasalah. 42 juta. Pastikan 20 juta, 42 juta itu kan luar biasa. Ya, karena itu wajar saja kalau misalnya sampai 60% disebutkan itu 02 Karena 42 juta itu ada di Sulawesi Selatan. Saya dikirimkan video singkat. Orang yang tidak bisa lihat, buta, orang tua itu, terus kemudian dituntun oleh petugas KPPS, terus ditanya mau pilih siapa, dia bilang Anies. Oh ya, Anies, ini Anies. Tapi digarahkan tangannya itu ke nomor 2 seperti itu. Itu di Sulawesi Selatan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau KPU tidak melakukan perubahan terhadap servernya dan kemudian aplikasinya, tetap seperti itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada masyarakat, kepada rakyat untuk menilai bahwa ini adalah rakyat yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan, sehingga masyarakat harus kemudian berbondong-bondong. Saya serukan pada kesempatan ini, yang bagi punya C1 atau sekarang istilahnya C hasil, individu-individu, kirimkan langsung fotokopinya itu, kirimkan langsung ke satu angka 1 ya, 1 anis.id. Itu kirimkan langsung. Kirimkan langsung. Semua huruf kecil sambungnya seperti itu. Jadi 1 angka 1 anis.id. Nah, itu silahkan dimasukkan, dikirimkan langsung. Kita ada punya waktu 25 hari lagi seperti itu untuk bisa kemudian kita perbaiki, sehingga insya Allah kalau sampai tadi malam itu kan posisinya 01 itu 41%, 02 44%. Berarti bahwa akan terjadi putaran kedua. Tapi kalau KPU tetap memaksakan keadaannya, masyarakat yang harus menuntut apakah mau lakukan unjuk rasa atau apa segala macam. Nah, itu harus supaya kemudian hak
saya mau ingatkan, saya tidak mau takuti masyarakat, tapi kalau 2024 ini terulang seperti ini, seperti 2019, percayalah sampai 2045 akan terus. Karena nanti kan setelah Prabowo, katakan tahun 2 tahun kemudian Gibran, kemudian Gibran lagi 2 periode lagi, sudah itu kemudian adiknya naik lagi, saya itu sampai 2045 seperti itu. Pola ini akan berulang-ulang. Jadi harus sekarang itu mau berubah atau tidak, maka kemudian tidak ada pilihan lain, harus reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2 itu ya itu harus kemudian masyarakat yang harus berlindung datang ke masyarakat. Itu Mas Ihsan. Yang ketiga itu apalagi saya lupa. PTUN, 2 ada PTUN. Pertama PTUN Paman, yang satu lagi PTUN Ketua KPU. Ini 2 PTUN ini sedang bergulir di lembaga hukum. Apakah ini akan menjadi sebuah keputusan seperti di Kenya 2017 lalu ketika membatalkan hasil dari wallahu a'lam bishawab? Bagaimana Bang? Ya, jadi kalau petun yang ketua MK itu yang ditolak itu adalah yang diajukan oleh Profesor Daniel, harus diajukan. Jadi untuk ketua MK itu belum diputuskan, bukan ketua MK, mantan ketua MK itu belum diputuskan, ya belum diputuskan. Nah, jadi kalau misalnya itu diputuskan, berarti betul-betul apa yang saya katakan tadi, TSM itu masih itu artinya semua digunakan untuk kemudian akhirnya Paman harus kembali lagi kepada jadi ketua MK. Nah, sementara putusan MK bahwa dia jadi anggota MK tapi tidak boleh terlibat dalam kegiatan konflik, baik itu pilkada atau pilpres atau pemilu, itu enggak boleh. Nah, sehingga begitu kalau petun mengabulkan permintaan mantan ketua MK, berarti itu bertentangan dengan putusan MK. Sehingga begitu maka petun juga harus membicarakan dengan putusan MK seperti itu, dan itu luar biasa seperti demikian. Tapi dalam konteks ini baik mantan ketua MK maupun presiden yang lain itu tidak memahami apa yang disebut dengan COI, conflict of interest. Itu masyarakat itu pemerintah atau Jokowi sekarang tidak memahami paham tapi ya itu tadi ya ada malu dan culas, itu yang menjadi lekatan seperti Bu Fitri sampaikan. Betul itu. Jadi saya biasa sering katakan itu bahwa salah satu tanda-tanda kiamat kata Rasulullah, salah satu adalah orang tidak malu atau orang jahat bangga dengan kejahatannya, seperti itu. Salah satu tanda-tanda kiamat seperti itu. Nah, seperti itu. Misalnya kalau soal konflik of interest itu selalu saya katakan tebalnya itu seperti kertas tisu. Jadi tipis sekali konflik of interest. UNCAC, unit PBB tentang korupsi itu memberikan ilustrasi begini. Saya sudah pernah katakan beberapa waktu itu. Saya dengan Mas Ihsan calon gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat pilkada. Mas Ihsan itu calon untuk gubernur Jawa Barat. Saya waktu itu adalah Menteri Dalam Negeri misalnya seperti itu. Terus Mas Ihsan undang saya datang ke kampanye Mas Ihsan. Saya cuma berdiri saja, tidak ngomong apa-apa. Kemudian hasil pilkada Mas Ihsan terpilih sebagai gubernur. Maka menurut PBB kita dua dipanggil oleh KPK. Kenapa? Karena waktu masyarakat melihat saya berdiri di samping Mas Ihsan, maka masyarakat memahami bahwa saya mendukung Mas Ihsan. Nah, itu konflik of interest itu. Nah, oleh karena itu maka seharusnya ketika Gibran mau diajukan untuk jadi wakil presiden, Jokowi itu harus melarang. Jokowi harus melarang karena dia adalah presiden. Orang tidak menganggap bahwa menolak anak muda, tidak, tapi karena dia anak presiden yang sedang aktif. Kita lihat waktu Umar dalam keadaan sakarat, itu kemudian para sahabat umumnya mengusulkan Abdullah anaknya untuk jadi calon khalifah. Umar menolak, tidak boleh Abdullah seperti itu. Sehingga kemudian Umar menunjuk 6 orang sebagai formatur yang bermusyawarah memilih Utsman bin Affan seperti itu. Jadi ini konflik interest seperti itu. Sehingga petun tadi itu kalau misalnya petun meloloskan atau mengabulkan permintaan dari mantan ketua MK, itu ketahuan betul bahwa itu masuk dalam masif tadi, TSM itu masif. Nah, kemudian petun terhadap KPU dan seterusnya. Jadi ya,
saya menyarankan agar supaya KPU atau Bawaslu itu tidak hanya ke Petun, tapi juga ke Polda. Karena apa? Ini pidana. Jadi kalau pidana, ada aturan itu pidana. Nah, pidana itu maka kemudian putusan pidana itu kemudian membatalkan semua. Jadi membatalkan Pilpres, membatalkan pemilu, dan mereka orang KPU atau Bawaslu itu ditangkap, dipenjarakan karena itu pidana seperti itu. Nah, oleh karena itu maka bisa kita kemudian lakukan bareng-bareng, jadi bisa Petun terhadap KPU. Nah, kalau misalnya kemudian Petun itu pendaftaran Gibran itu ditolak, maka kemudian diskualifikasi 02 diskualifikasi. Kenapa? Karena di dalam peraturan KPU sebelumnya itu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 2002 maupun 2002 maupun 1945, capres-cawapres itu minimal umur 40 tahun. Dan itu ditetapkan di dalam peraturan KPU. Nah, ketika putusan MK 40 tahun kecuali pernah jadi kepala daerah, jadi itu yang disebut dengan politik corruption, korupsi politik. Jadi kelihatan sekali seakan-akan itu bagus, padahal itu untuk kepentingan tertentu seperti itu. Maka seharusnya KPU mengubah dulu peraturan KPU itu sendiri, bahwa bisa tetap 40 tahun kecuali pernah jadi kepala daerah. Dan mengubah itu adalah domain daripada pemerintah dan legislatif. Nah, alasan bahwa waktu itu DPR sedang reses dalam kondisi yang sangat darurat, maka kemudian DPR bisa kemudian sidang darurat untuk menetapkan sikap menerima atau tidak putusan MK itu. Tapi DPR tidak lakukan. Kenapa? Karena mayoritas DPR itu adalah orang kayak 02. Nah, ini juga indikator yang saya katakan tentang masif. Jadi masif seperti itu. Sehingga kemudian KPU lakukan itu. Nah, kalau misalnya nanti putusan Petun itu membatalkan putusan KPU, maka kemudian tersingkir itu 02. Sehingga dengan begitu maka Pilpres dilakukan putaran kedua. Putaran kedua itu adalah antara 01 dan 03. Itu prosedurnya yang harus diikuti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu Mas Iksan. Oke. Terima kasih Bang Abdullah Mamata. Ini 20 hari lagi ya. Tidak lama lagi menjelang 23 hari menjelang Ramadan. Pesan untuk pendengar di Syakban yang penuh berkah ini. Silakan Bang Abdullah Hema, penutup bincang kita pagi ini. Iya, baik, saya kira bahwa ayat perintah tentang Al-Quran Al-Baqarah 183 itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi perintah kepada orang beriman. Sehingga demikian itu bangga, maka kita harus dalam 20 hari ini kita siapkan diri sebagai orang beriman untuk melaksanakan saum Ramadan itu. Kalau kita tidak siapkan diri untuk beriman, maka kita tidak berada pada status melaksanakan saum itu. Satu. Yang kedua, saum itu kan menahan semua, khususnya tentang materi dan apa segala macam. Sehingga menurut teori matematik bahwa ketika Ramadan itu pengeluaran menjadi berkurang. Kan seharusnya begitu, kan menahan diri dari menahan diri dari segala. Tapi faktanya justru pada Ramadan itu kos itu meningkat. Ini kan bertolak belakang. Misalnya kalau kita makan biasa, makan malam ya cuma air putih atau kopi atau teh. Tapi waktu Ramadan buka puasa ada air kuning, ada air coklat, ada hitam macam. Biasa kemudian mungkin ikan saja dengan sayur atau ayam dan sayur. Tapi waktu Ramadan buka puasa ada ayam bakar, ada ikan goreng, ada bakar, semua. Sehingga akhirnya kemudian setelah selesai buka puasa itu apa yang menjadi sasaran? Kamar mandi yang menjadi sasaran, toilet menjadi sasaran. Akhirnya kemudian tidak lagi pergi sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Jadi ini bertentangan dengan falsafah daripada saum Ramadan itu. Sehingga karena itu maka saya katakan kepada para pendengar, betulkan iman kita, siap menjadi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakumus syiyam kama kuntum min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jangan kita menganggap bahwa hanya kita saja diwajibkan saum, orang-orang dahulu juga saum. Nah, tapi dikhususkan kepada kita, saum kita berbeda dengan agama
agama-agama yang lain. Misalnya kalau Yahudi itu hari Sabtu saja, kalau Nasrani itu hari-hari apa saja tertentu, dan itu kemudian 24 jam. Kalau kita kan tidak, 1 bulan penuh dari subuh sampai maghrib. Kalau mereka kan tidak. Nah, sehingga dan begitu mudah-mudahan kita menjadi orang takwa. Nah, sehingga dan begitu kalau sekarang ibu-ibu ini, saya khusus kepada ibu-ibu, kalau punya anak-anak, beli sekarang pakaian lebarannya. Jangan tunggu menjelang lebaran, karena menjelang lebaran itu 2 kali lipat harga. Jadi beli sekarang, beli anak berapa segala macam, beli beras berapa sama sekarang. Harga belum seperti itu. Sehingga kemudian disimpan, sehingga pada waktu bulan Ramadan kos kita bukan meningkat tapi justru menurun seperti itu. Nah, mudah-mudahan seperti demikian. Yang terakhir adalah bagi laki-laki khususnya 10 hari terakhir digunakan untuk betul-betul itikaf di masjid atau di musala atau di mana saja, agar supaya kemudian mudah-mudahan bagi mereka pendengar yang mencintai kebenaran, mencintai perubahan, mencintai keadilan, mencintai kemakmuran kesejahteraan rakyat, kita serahkan kepada Allah tentang segala sesuatu, khususnya tentang pilpres dan pemilu ini. Faiza azamta fatallah Allah. Setelah kita sudah berusaha semua, kita serahkan kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Anies itu. Ini perlawanan masih berjalan, perubahan masih berjalan. Kalau nanti putusan resmi dari KPU, kita serahkan seperti itu. Meskipun rakyat harus menentukan sikap. Saya kira itu, Mas Ihsan, untuk Ramadan nanti, insya Allah. Terima kasih Bang Dullah. Nanti minta waktu buat sahur Ramadan. Kita akan bertemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.